Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang menjumpai semua saudara. Dan saya percaya bahwa semua kita senantiasa ada di dalam pertolongan Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan. Minggu yang lalu kita belajar tentang bagaimana kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk memiliki kehidupan yang benar walau kita ada di situasi yang sulit. Walau kita ada di situasi yang mungkin kita sedang mengalami apa yang namanya ketidakadilan. Dan mungkin apa yang kau alami yang namanya kesulitan, penderitaan, bukanlah apa yang Anda harapkan terjadi. Bukanlah akibat dari perbuatan Anda juga mungkin. Namun kita tahu bahwa kemuliaan yang besar, sukacita yang besar, biasanya dimulai oleh sebuah penderitaan. Dan kita juga percaya bahwa penderitaan demi penderitaan adalah awal di mana kita dibentuk untuk menjadi sesuatu yang jauh lebih bernilai, jauh lebih berdampak, jauh lebih tajam untuk menyatakan kebenaran dimanapun, di situasi apapun. Bahkan kemarin kita belajar bahwa semua yang kita lakukan harus kita lakukan seperti untuk Tuhan. Karena kita tahu waktu kita melakukannya untuk Tuhan, maka Tuhanlah Bapa yang akan memberikan upah. Hal-hal yang luar biasa sebagai sukacita besar bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar untuk menjadi orang-orang yang mengikuti jejaknya Tuhan. Apa yang dimaksud dengan mengikuti jejaknya? Lebih tepatnya adalah kita memiliki gaya hidup yang dimana hidup kita meneladani hidup Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita akan mendengarkan akan firman Tuhan dalam Jumat Agung ini. Tuhan Kau berkati akan firman Tuhan yang kami dengar, biar sungguh-sungguh mengajari kami, sungguh-sungguh mengubah kehidupan kami, sehingga hari demi hari dalam hidup kami memiliki gaya hidup seperti Yesus Kristus. Mengikuti jejak daripada Yesus, meneladani gaya hidup daripada Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dalam firman Tuhan di 1 Petrus 2 ayat 21 sampai yang ke-25. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita. Jadi kalau kita menderita, itu adalah salah satu bagian dari panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Sekali lagi, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Garis bawahi kata-kata ini. Penderitaan adalah bagian dari panggilan kita sebagai orang-orang percaya. Karena Yesus pun yang memanggil kita. Yesus yang menyelamatkan kita. Yesus yang mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa dan penderitaan kita. Adalah Yesus juga yang menderita. Adalah Yesus juga yang menderita dan menanggung segala dosa dan kesalahan kita semua. Dan kemudian pada waktu dia menghadapi penderitaan, pada waktu dia menghadapi orang-orang yang menghina dia, pada waktu dia menghadapi murid-murid yang meninggalkan dia, bahkan pada waktu dia menghadapi prajurit-prajurit Roma yang menganiaya dia sampai dia dipaku di atas kayu salib. Adalah bentuk teladan hidup yang ditinggalkan untuk kita semua.
supaya kita memiliki hidup sama seperti Yesus di tengah-tengah muka bumi ini. Ingat sekali lagi, kita adalah orang-orang yang dengan gaya hidup kerajaan Allah. Kita di bumi, kita di dunia adalah orang-orang yang diutus untuk justru mengabarkan kabar baik. Adalah orang-orang yang diutus untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Apa yang kita perlu pelajari supaya kita dapat mengikuti jejaknya. Supaya kita dapat mengikuti teladannya. Dan pada waktu Anda mengalami itu, Anda tahu Yesus yang Anda ikuti juga sudah terlebih dahulu mengalaminya. Hal yang pertama, Yesus mengalami penderitaan untuk menanggung penderitaanmu. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Ayat sebelumnya menjelaskan tentang penderitaan. Bahkan penderitaan yang mungkin bukan karena engkau yang menyebabkannya. Mungkin penderitaan yang kau alami di kantormu sebagai sebuah perbuatan ketidakadilan dari atasanmu. Mungkin kau mengalami di rumah, di mana masing-masing pasangan saling menyakiti. Dan mungkin juga engkau merasa bahwa engkau tidak pernah melakukan apa yang salah di rumah, tapi engkau menjadi objek dari penderitaan pasanganmu. Namun Petrus mengatakan bahwa bagian dari panggilan Tuhan adalah hidup dalam penderitaan. Berarti sebagai orang percaya, Anda nggak boleh menganggap aneh kalau ada orang-orang dan mungkin kalau ada di antara saudara yang sedang menderita. Karena penderitaan sekali lagi bisa dipakai Tuhan sebagai cara untuk melatih, mempersiapkan, dan membuat kita melihat sukacita besar di akhir dari setiap proses penderitaan. Ya, sebab untuk itulah kamu dipanggil, menunjukkan alasan setiap orang percaya untuk mengikuti Yesus. Jadi hey, orang-orang yang mengikuti Yesus, dengarkan ini baik-baik. Mengikut Yesus tidak berbicara saja soal kelimpahan. Mengikut Yesus tidak saja berbicara tentang mujizat dan pertolongan. Mengikut Yesus juga adalah bagian yang gak boleh Anda hindarkan, apa yang namanya penderitaan. Saudara dikasih Tuhan. Sekali lagi menunjukkan alasan setiap orang percaya untuk mengikut Yesus, yaitu untuk menderita. Untuk menderita. Kita dipanggil untuk menderita sama seperti Kristus. Oleh karena itu tema khotbah kita saat ini adalah mengikuti jejaknya. Setiap orang Kristus mendapatkan undangan khusus untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Saudara, sekali lagi, kalau Anda bertanya-tanya, kenapa Anda harus menderita? Bahkan menanggung sesuatu yang mungkin bukan akibat dari kesalahan. Dengarkan baik ini. Kalau engkau mengikuti Yesus yang juga menderita. Dengarkan, dia juga sudah menderita untuk membuat Anda dan saya sanggup menanggung penderitaan. Karena penderitaanmu sudah dia tanggung di atas kayu salib. And then sudah selesai. Saudara, kalau dipanggil untuk berpesta, semua orang pasti mau. Dipanggil masuk surga, tidak ada yang mau ketinggalan. Namun orang Kristen sebenarnya dipanggil untuk menderita bersama dengan Kristus. Saudara, apakah hari-hari ini engkau sedang menderita? Saudara, apakah hari-hari ini engkau sedang ada dalam kesulitan yang begitu sangat sehingga engkau tidak kuat lagi untuk terus berjalan? 1 Petrus 2 ayat 21 tadi mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sukacita terbesar kita adalah ketika kita menderita untuk Yesus Kristus. Karena dia juga menderita bagi saya dan saudara. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu.
Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataan-Mu. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi jangan heran bila pencobaan dan penderitaan datang kepada kita. Walaupun kita tidak bersalah, justru waktu kita berbuat kebenaran, pada waktu keadaan di mana Anda menderita dan ada dalam kesulitan, justru itulah saat waktu di mana kebenaran itu akan muncul. Di mana terang itu akan muncul. Di mana garam itu akan mulai mempengaruhi sekitar. Kemarin saya mengatakan bahwa alamiahnya dunia atau naturnya dunia, ya kejahatan dibalas dengan kejahatan. Melakukan apa yang salah kepada orang yang bersalah kepada Anda, natur manusia. Tapi kita sebagai orang-orang imamat yang rajani, orang-orang yang punya tugas untuk membawa kabar baik, memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar, adalah orang-orang yang justru di tengah-tengah penderitaan itu, justru di tengah-tengah kesulitan itu, justru di tengah-tengah Anda mungkin gak kuat lagi dengan situasi yang sulit yang sedang kau alami. Justru disitulah garam, terang, kebenaran harus muncul dalam kehidupan saya dan kehidupan saudara semuanya. Semakin kita akan mendapatkan tantangan, kesulitan, semakin kita mendapatkan himpitan, semakin kita disudutkan, semakin kita seakan-akan ada di tepi jurang. Saat-saat itulah kebenaran harus berbicara jauh lebih kuat. Karena kalau itu semua adalah bagian dari penderitaan, engkau tahu bahwa dia juga sudah menderita. Dia juga telah menanggung segala penderitaan. Sehingga kita percaya apapun penderitaan kita dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberi kita kekuatan. Roma 6 ayat 5 berkata, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ya. Di dalam penderitaan kita bersama-sama dengan Kristus dan mengenal Kristus lebih dalam. Di dalam itu kita sebenarnya sedang mengalami persekutuan. Sama dengan apa yang Yesus alami. Kan kita mau mengikuti jejaknya. Kalau Yesus menderita oleh karena hidup dalam kebenaran. Oleh karena menanggung dosa dunia. Jika Anda menderita, dengarkan baik ini. Menderitalah oleh karena engkau tinggal dalam kebenaran. Dan menderitalah dengan bersukacita karena Anda tahu Anda bersama-sama dengan Yesus dalam penderitaannya, dalam kesulitannya. Saudara dikasih Tuhan, Filipi 3, 10-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Sekali lagi ketika Anda menderita, sadarlah ini baik-baik. Anda sedang mengalami persekutuan sama-sama dengan Yesus yang sudah lebih dahulu menderita untuk kita. Yang sama-sama menderita, saudara dikasih Tuhan, untuk kita semuanya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Keserupaan dengan Kristus juga melalui apa yang namanya proses penderitaan. Karena Yesus menderita untuk menanggung dosa dan kesalahan kita. Maka penderitaan kita adalah persekutuan dengan apa yang Yesus alami. Itulah kebanggaan bagi kita sebagai orang percaya yang mengikut Yesus. Karena kalau Yesus menderita, kita juga akan mengalami penderitaan. Tapi penderitaan yang kita alami, percayalah, tidak akan pernah melebihi kekuatan manusia.
1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Tidak melebihi kekuatanmu. Allah setia. Ia memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Penderitaan yang kita alami tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kekuatan kita cukup untuk menanggung segala penderitaan. Dan ini harapan kita di tengah-tengah penderitaan. Sekali lagi, Yesus juga terlebih dahulu menderita bagi saya dan bagi saudara semua. Yesus tidak akan pernah meninggalkan setiap kita yang sedang menderita oleh karena kebenaran. Sukacita besarnya adalah kita terus akan melihat hidup kita bertumbuh menjadi semakin kuat. Melewati berbagai macam penderitaan, kita tahu bahwa ada akhir dari setiap penderitaan. Di mana kemuliaan, di mana sukacita, di mana kehidupan yang semakin mengalami persekutuan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana Anda dan saya memiliki gaya kehidupan yang terus mengikuti jejaknya. Bagaimana kita terus diingatkan untuk menjadi orang-orang yang melihat penderitaan Tuhan sebagai cara di mana kita ketika menghadapi penderitaan, kita tahu Yesus sudah menderita untuk kita terlebih dahulu, sehingga kita sanggup untuk menanggung segala penderitaan. Dalam penderitaannya, dia telah menyerahkan haknya. Sehingga pada waktu Anda harus menyerahkan hakmu, Anda tahu Yesus terlebih dahulu menyerahkan haknya. Hak untuk apa? 1 Petrus 2 ayat yang ke-23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ketika ia menyerahkan, tetapi ia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Hak apa yang Yesus serahkan? Apa yang Yesus letakkan? Anda tahu bahwa pada waktu dia mati di kayu salib, dia adalah Tuhan yang sedang menanggung dosa dan penderitaan seisi muka bumi. Dia menjadi terkutuk oleh karena menanggung setiap kutuk yang ada di muka bumi. Tapi dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang tak terbatas. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Yang menurut saya, dia dapat turun dari atas kayu salib. Untuk membalas setiap tentara-tentara yang mengejek dia. Bahkan Yesus gak perlu turun dari kayu salib. Untuk membunuh setiap orang-orang yang menganiaya dia. Karena dia Tuhan yang berkuasa. Tapi bukankah Anda tahu bahwa di Taman Getsemani dia telah menyerahkan haknya. Dia telah menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa. Dia mengikuti kehendak Bapa untuk ada di proses menanggung segala dosa isi dunia. Yesus menyerahkan haknya untuk menang. Ya, pada waktu dia ditangkap di Taman Getsemani, dia bisa menang dari penangkap-penangkapnya. Pada waktu dia mulai dicambuk, dituduh, ditinggalkan, dia bisa menang dari semuanya itu. Tapi dia menyerahkan semua itu. Dia menyerahkan semuanya itu. Supaya proses penyaliban bisa sampai di atas kayu salib. Dan justru kemenangan besar dia raih di atas kayu salib. Sehingga kita juga bisa menang. Apa maksudnya, Pastor? Bagaimana saya mungkin merasakan kemenangan kalau saya merasa disudutkan terus-menerus? Bagaimana saya merasa menang kalau saya terus dikalahkan? Tidak dianggap penting, tidak diperhitungkan. Selalu dianggap salah. Saudara, mempertahankan kebenaran tidaklah mudah. Bahkan mungkin Anda semakin menderita. Bahkan saya bilang kemarin orang akan membuat sebuah pernyataan bahwa Anda ini aneh. Orang berbuat jahat kepada Anda justru berbuat baik. Tapi kemenangannya adalah ketika engkau berhasil melalui proses penderitaan dengan melakukan apa yang benar.
Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Alias Yesus tidak membalas setiap musuh-musuhnya. Dia tidak membalas. Ia menyerahkan haknya sebagai pihak yang benar. Yesus benar. Tidak ada letak kesalahan di dalam Yesus. Tapi dia menyerahkan waktu-waktu di mana orang menuduh dia sebagai yang bersalah. Karena dia sedang menanggung segala kesalahan. Karena dia sedang menanggung segala pelanggaranmu. Supaya di dalam Yesus Kristus kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Ia menyerahkan haknya dan rela mati. Ada pilihan bagi dia untuk tidak meminum cawan. Cawan penderitaan, cawan kematian. Tapi dia biarkan haknya untuk menolak itu dan memilih untuk meminum cawan. Alami penderitaan, disalib, mati di kayu salib. Supaya kita hidup di dalam dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hal ini mengajarkan kita bahwa ketika kita mau mengikuti teladan Yesus, ada hal-hal yang justru memperburuk situasi, memperburuk persoalan, berlarut-larutnya masalah kehidupan, hanya oleh karena persoalan yang namanya hak, ego, kesombongan. Suatu ketika, tahun 1986, ada 2 kapal bertabrakan di Laut Hitam, Rusia. Ratusan penumpang meninggal tercebur ke dalam laut yang airnya dingin, sedingin es. Tahukah penyebabnya? Penyebab kecelakaan tersebut bukan karena masalah teknis kapalnya itu bermasalah mesinnya atau hal yang lain. Tapi persoalannya ternyata, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masing-masing dari kapten kapal yang bertabrakan tersebut tidak mau mengalah. Alias mereka tetap ada di arah yang sama. Yang tentu akan membuat mereka bertabrakan. Tidak ada yang mau menyerah di antara 2 kapten tersebut untuk mengambil jalur sebelah kiri atau jalur sebelah kanan sehingga mereka tidak bertabrakan. Tapi dua-dua kapten ini mempertahankan posisinya bahwa saya harus jalan di sini. Kapten yang satu juga berkata saya harus jalan di sini. Yang dimana jalan yang mereka pilih adalah jalan yang akan membuat mereka bertabrakan. Nggak mau menyerah, nggak mau mundur, nggak mau mempersilahkan kapal yang satu berjalan duluan. Seakan-akan 2 kapten ini menganggap bahwa saya penting. Kapten yang sana juga berkata saya penting. Pada akhirnya maut menghampiri kedua kapal tersebut. Sehingga sedemikian banyak orang yang mati. Kedua kapten itu terlalu sombong untuk menyerahkan hak mereka atas jalur tersebut. Ketika mereka menyadarinya, ternyata sudah terlambat. Kadang orang lebih mementingkan haknya. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dimulai dari rumah kita. Karena saya percaya bahwa terobosan kehidupan, kebangunan rohani harus terjadi dimulai dari pribadi, di rumah, kemudian di gereja, kemudian di marketplace kita. Mari kita mulai dari rumah. Berapa banyak persoalan-persoalan yang terjadi di rumah tangga. Karena tidak ada seorang pun yang mau menyerahkan haknya. Nggak ada yang mau menyerah. Yang nggak ada yang mau mengalah. Ya, suami istri masing-masing mempertahankan egonya. Saya yang benar. Istri mengatakan saya juga benar. Ya, sehingga justru ketika ketegangan mempertahankan hak membuat begitu banyak keluarga hancur. Mungkin istri akan berkata, enak aja saya menerima kamu yang telah berbuat sedemikian rupa jahatnya. Atau juga mungkin sebaliknya.
Enak saja saya mengampuni kamu, enak saja saya memaafkan kamu. Tapi bukankah dengan mempertahankan semuanya itu, Anda tidak sedang menuju kepada jalan pemulihan? Anda berkata, nggak bisa pastor, dia yang salah. Dia yang harusnya dulu meminta maaf. Dia yang harusnya dulu membangun komunikasi. Tapi karena kita sedang belajar di Jumat Agung ini, dalam kematiannya, dia telah meninggalkan jejak di mana dia menyerahkan haknya. Supaya Anda juga sanggup ketika menyerahkan hak untuk membalas, untuk mencelakai. Anda serahkan kepada Tuhan. Dan Anda memilih melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Kalau dia telah menyerahkan haknya, itu berarti Anda akan bisa menyerahkan hakmu untuk menjadi orang yang tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Untuk tidak balas cacian dengan cacian. Untuk memilih mengampuni. Untuk memilih memaafkan. Untuk memilih menerima orang di sekitarmu apa adanya. Karena Anda tahu Tuhan memberi Anda dan saya kekuatan untuk dapat menanggung segala perkara. Kalau suami, istri tidak bisa mencintai seperti yang saya harapkan, yang engkau harapkan. Orang yang tidak menyerahkan haknya akan memilih untuk mencari orang di luar sana. Supaya dia berharap apa haknya dipenuhi oleh orang tersebut. Aku berhak bahagia dalam hidup ini. Kalau engkau berjumpa dengan pasangan yang engkau anggap tidak membahagiakanmu, maka engkau akan berkata, aku akan cari yang lain, supaya yang lain bisa membahagiakanku. Sementara kebahagiaan itu tidak bisa dikerjakan oleh salah satu pihak. Kebahagiaan itu diciptakan bersama-sama. Kalau ada tragedi, ia marah kepada Tuhan. Harusnya hak saya diberkati kan kalau saya sudah berjalan dalam kebenaran. Tapi bagaimana kalau Anda masih ada dalam masa-masa ujian? Berkat terlihat jauh. Sukacita tidak mau mendekat. Mujizat seakan-akan mustahil karena keadaanmu. Dan kau mulai berkata, sia-sia Tuhan aku berdoa. Sia-sia Tuhan aku ke gereja. Sia-sia aku menyembah. Sia-sia aku persembahan dan bla bla bla. Karena engkau merasa bahwa hakmu diberkati. Hakmu harus mengalami mujizat. Ya, itu janji Tuhan. Tapi kalau orang tidak menyerahkan haknya, orang itu akan menjadi penuntut. Yang selalu menuntut orang, bahkan Tuhan, bahkan alam semesta harus seperti yang dia mau. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita semua. Saya percaya Tuhan memelihara kita semua. Tapi jika ada hari-hari, ada saat-saat di mana engkau harus menunggu. Kalau Yesus menyerahkan haknya, kita juga akan memiliki kekuatan untuk menyerahkan hak. Karena pasti Tuhan memberkati kita tepat pada waktunya. Karena kalau Anda hidup menuntut hak, Anda akan menjadi orang yang berkata-kata sia-sia ngikut Tuhan. Karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginanmu. Saudara dikasih Tuhan. Sikap seperti ini membuat seseorang mudah khawatir. Kehilangan haknya. Mudah marah bila tidak mendapatkan haknya. Padahal semua yang ada dalam hidup ini, apapun itu, usaha, kekayaan, kesehatan, jabatan, keluarga, bukankah punyanya Tuhan? Yang dipercayakan buat saya dan buat saudara. Istilahnya kalau Tuhan memutuskan untuk menahan sesuatu demi kemajuan iman kita atau kemuliaannya, itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Dia yang punya kita. Dia yang punya kekayaan. Dia yang punya usaha. Dia yang punya segala-galanya. Kalau Tuhan menahan itu, atau belum memberikannya, yakinlah bahwa dia sedang memproses kita.
Sehingga pada waktu nanti kita akan menerimanya. Serahkan hak-hak Anda kepada Tuhan. Dedikasikan hidupmu sebagai miliknya. Percayalah. Ketika kita sabar menanti-nantikan mujizat, pertolongan, perubahan kehidupan. Kalau Anda menanti-nantikan itu dengan baik, dengan benar. Sambil menyerahkan hakmu kepada Tuhan yang memiliki segala-galanya. Maka saya percaya, Dia yang tidak pernah terlambat dalam mendatangkan pertolongan akan senantiasa menolong kita semua. Kalau ada harapan yang tidak terpenuhi, Anda tahu bahwa Tuhan yang mengasihi Anda akan menjaga Anda dan akan senantiasa menjawab apa yang menjadi harapan Anda dan saya tepat pada waktunya. Tidak akan pernah terlambat. Sehingga Anda dapat mengucap syukur dalam semua keadaan yang kau sedang hadapi. Saudara dikasih Tuhan, dua hal sederhana ini mengingatkan kita dalam kematiannya di atas kayu salib yang telah menanggung segala penderitaan saya, menanggung dosa saya, menanggung dosa saudara semuanya. Dia telah meninggalkan teladan untuk kita ikuti. Untuk kita ikuti jejaknya. Kalau engkau sedang menderita, berarti engkau juga sedang mengikuti jejaknya. Yesus menderita. Tapi ingat baik, penderitaan yang Yesus tanggung untuk menanggung penderitaanmu. Sehingga engkau dapat menanggung segala perkara. Penderitaan itu justru sebagai awal dari sukacita besar. Sebagai awal dari pemulihan besar yang engkau dan saya dan keluargamu akan lihat terjadi hal-hal besar. Saudara, dalam kita mengikuti jejaknya, kita juga belajar Yesus telah menyerahkan haknya. Hak untuk membalas, hak untuk mencaci, bahkan hak untuk membunuh mereka yang memusuhi dan memukul dan mencambuki dia. Tapi Yesus menyerahkan semuanya itu. Hari ini, maukah saudara juga untuk menyerahkan hakmu? Hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Hak untuk mencaci orang yang mencacimu, yang menghinamu, yang menyudutkanmu, yang merugikanmu. Bahkan tadi kita belajar soal sikap. Saya harusnya dicintai, saya harusnya diperhatikan. Saya harusnya orang dihormati. Bagaimana kalau semua itu tidak terpenuhi? Dari orang-orang terdekatmu, dari suami, dari istrimu. Apakah kita akan mencari hal yang lain, orang yang lain, wanita lain, suami lain, lelaki lain? Mari serahkan semuanya itu. Lakukan apa yang benar. Ketika engkau menyerahkan hakmu, maka Tuhan yang telah melakukannya terlebih dahulu justru akan memberikan pertolongan, memberikan jawaban, memberikan pemulihan dan terobosan kehidupan bagi semua kita. Mari siapkan hati kita untuk kita mengikuti perjamuan kudus, mengingatkan kita akan pengorbanannya di kayu salib. Haleluya, 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 haleluya. Mari saudara semua, kita mengangkat roti yang melambangkan tubuh Yesus Kristus. Dimanapun engkau berada, mari dengan sungguh-sungguh kita mengangkat di hadapan Dia yang telah mati dan menanggung segala penderitaan kita semuanya. Yang telah menebus setiap dosa kita semuanya. Angkat tinggi-tinggi dengan tangan kananmu dan terus arahkan pandanganmu kepada salib Yesus Kristus. Dan malam waktu Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Makanlah ini dan perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dengan ucapan syukur sambil terus mengingat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dalam nama
Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus yang telah tercurah membayar setiap dosa dan pelanggaran kita, menguduskan kita semua, memproteksi kita, memeteraikan kita sebagai miliknya. Kemudian Yesus mengambil cawan, minumnya dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Minumlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Dan segala ucapan syukur sambil memandang kepada salib Yesus. Mari kita minum anggur yang melambangkan darah Yesus Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kematian-Mu di kayu salib. Hari di mana kami memperingati kematian-Mu di kayu salib. Hari di mana kami mengingat akan penderitaan-Mu dalam menanggung segala penderitaan kami. Dalam menanggung setiap dosa kami. Dalam menanggung setiap kutuk-kutuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar apa yang Kau lakukan dalam penderitaan-Mu di kayu salib. Yang telah meninggalkan teladan. Supaya kami mengikuti jejak-Mu. Di mana jika kami menderita, kami tahu Engkau Yesus terlebih dahulu menderita untuk kami. Sehingga kami tahu bahwa apapun penderitaan kami, tidaklah akan pernah melebihi kekuatan yang ada dalam kami, dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga pada waktu kami menderita, kami tahu bahwa ada titik akhir, di mana sukacita besar tersedia bagi kami semua. Di mana kerohanian yang semakin bertumbuh kuat akan kami dapatkan. Juga kami belajar bahwa pada waktu Engkau mati di kayu salib, Engkau telah menyerahkan hak-Mu. Sehingga dalam keseharian hidup kami mau belajar untuk memiliki gaya hidup. Di mana kami dapat menyerahkan hak-hak kami. Karena kami tahu Tuhanlah pembela kami. Tuhanlah yang akan menolong kami. Tuhanlah yang akan menyertai kami dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah yang telah kami terima untuk kami mengingat senantiasa pengorbanan-Mu di kayu salib. Yang sudah selesai menanggung segala penderitaan dosa dan kesalahan kami. Kami tahu juga kami akan melihat di mana apa yang kami sedang hadapi, penderitaan yang kami sedang alami, kami akan melihat diakhiri dengan sukacita dan kemenangan besar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biar firman Tuhan yang kami dengar jadi rema bagi semua kami. Jemaat Tuhan dimanapun Kau berada, terima berkat Tuhan. Senantiasa Engkau diberkati Tuhan dengan kekuatan dalam Kau menghadapi segala kesulitan dan penderitaan kehidupan. Selalulah sadar untuk menjadi orang-orang yang terus mempertahankan hidup benar dimanapun Engkau berada. Karena jika Engkau pun sedang menderita dalam mempertahankan kebenaran, Yesus terlebih dahulu menderita supaya kita tahu kita dapat menanggung segala perkara oleh kekuatan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Hari-hari ini Engkau akan menjadi garam dan terang dan terus memberitakan pekerjaan besar Tuhan lewat kehidupanmu, lewat perkataanmu, lewat tindakan-tindakanmu di hari-hari ini. Dan Tuhan memerintahkan berkat, segala kelimpahan datang kepada kita semuanya.
datang kepada rumah tangga kita, pekerjaan dan usaha kita. Terima berkat Tuhan, yang sakit engkau disembuhkan, yang lemah engkau dikuatkan. Sekali lagi, yang kekurangan Tuhan sudah memberkati kita semuanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Tuhan senantiasa memberkati semua saudara. Tetap sehat, tetap semangat. Kita akan berjumpa kembali dalam ibadah besok minggu. Dan kita juga akan melakukan perjamuan kudus dalam ibadah Paskah dan minggu pertama di bulan April. Tuhan berkati semua saudara. Shalom.